Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali berkat nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat panjang umur. Mudah-mudahan dengan nikmat ini kita bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan yang berbahagia ini Al-Fakir akan membahas berkenaan tentang zakat. Apa itu zakat? Zakat berarti bertambah. Sedangkan menurut istilah yaitu bertambahnya kadar harta tertentu yang hendak kita keluarkan pada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat itu sendiri pada hakikatnya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah berarti bertambahnya kesucian, yaitu mensucikan bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, zakatul fitri tukhratul lisa'imi wa tu'matun limasakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah bagi pembersih orang-orang yang sedang berpuasa dan memberi makan kepada orang-orang miskin. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Sedangkan zakat mal adalah harta, yaitu zakat harta yang wajib kita keluarkan. Seperti yang pertama adalah apabila kita memiliki 5 ekor unta, maka wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing yang berusia 2 tahun. Dan bila kita memiliki 30 lembu, sapi ataupun kerbau, maka wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor lembu atau kerbau yang usianya 2 tahun. Yang berikutnya adalah apabila kita memiliki 40 ekor kambing, maka wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing yang usianya 2 tahun. Dan bila kita memiliki harta seperti emas yang beratnya 93,6 gram, maka zakatnya 2,5%, yaitu 2,6 gram. Dan bila kita memiliki perak atau swasta seberat 624 gram, maka zakatnya 2,5% adalah 15,6 gram. Lalu bila kita memiliki bahan pokok seperti beras dan sejenisnya seberat 930 liter, maka wajib dizakati 10% bagi yang alami. Apa itu alami? Yaitu sejak awal bertanam, bercocok tanam sampai dia panen tanpa adanya pekerja seorang pun, baik masalah irigasinya maupun perawatannya. Lalu bagi yang ada pekerja, ada yang mengurus sawah tersebut, ada yang memberikan pupuk dan irigasi, atau ada pekerjanya, maka wajib dikeluarkan zakatnya hanya 5%. Kemudian yang terakhir yang wajib kita zakati adalah harta rikaz. Harta rikaz adalah harta penemuan, harta yang kita dapat yang pada hakikatnya adalah bukan milik kita, maka wajib dikeluarkan zakatnya 20%. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu siapa saja yang berhak menerima zakat? Di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'alafati qulubuhum wa firriqab wal gharimina wa fi sabilillah wa badis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Saudara-saudara sekalian, yang wajib menerima zakat yang pertama adalah fakir. Apa itu fakir? Yaitu orang yang selama ini hidupnya hanya mampu makan 2 kali 1 hari. Yang kemudian berikutnya adalah miskin, yaitu orang yang selama ini hidupnya hanya makan 1 kali dalam 1 hari. Itu pun terkadang besok atau nanti dia akan makan, sudah tidak akan didapati lagi. Yang berikutnya adalah hamilin.
amil, yaitu petugas yang membantu untuk proses pembuatan zakat, penyaluran zakat dan seterusnya, maka dia berhak menerima zakat. Yang berikutnya adalah mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Biasanya orang yang baru masuk Islam mereka lemah ekonominya, dikucilkan oleh keluarganya, maka wajib kita bantu untuk mendapatkan zakat dari kita. Kemudian wafir riqab, yaitu budak-budak. Biasanya budak itu hanya patuh terhadap tuan siapa yang membelinya. Oleh karenanya dengan zakat kita berikan kepadanya, maka untuk membebaskan dia dari kungkungan, dari kepatuhan selama ini dari tuannya, maka kita lepaskan, kita bebaskan dia dari perbudakan dengan zakat. Kemudian yang berikutnya wal gharimin, orang yang sedang berhutang. Mungkin selama ini dia adalah seorang saudagar, seorang yang kaya, seorang yang dermawan. Ketika usahanya bangkrut, maka kita wajib mengeluarkan atau memberikan zakat kepadanya. Kemudian yang berikutnya fisabilillah, orang yang sedang berjuang di jalan Allah, maka kita perlu bantu, kita berikan zakat kepadanya untuk perjuangan di jalan Allah. Kemudian yang berikutnya adalah ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir yang berjuang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kehabisan bekal, maka wajib kita berikan zakat kepadanya. Inilah beberapa kelompok yang wajib menerima zakat. Oleh karenanya, mari sama-sama kita keluarkan zakat kita dari awal Ramadan sampai di akhir Ramadan nanti. Yang sebelum khotib turun dari mimbar, maka itu waktu-waktu kita mengeluarkan zakat. Dan bila kita mengeluarkan zakat setelah khotib turun dari mimbar sholat Idul Fitri, maka bukan lagi zakat, yang terjadi adalah sedekah biasa. Mudah-mudahan zakat kita tahun ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua tahun ini ibadah dalam keadaan sempurna, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.